Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 25 Juli. Hari Minggu biasa pekan ke-17. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 1-15. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Tentunya kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Kalau kita ditanya, apa sih tujuan Yesus membuat mujizat? Tentunya bukan untuk memecahkan persoalan semata, tetapi sebagai tanda. Mujizat penggadaan roti bukan pertama-tama untuk memberi makan sampai kenyang, bahkan berkelimpahan, tetapi agar dengan melihat tanda itu, orang mengenal Dia dan menjadi percaya kepada Kristus. Maka ketika Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang itu bisa makan?" Ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Jawab Filipus sangat logis dengan mengatakan bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup, sekalipun masing-masing hanya dapat sepotong kecil. Pasti tidak ada artinya 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Ternyata dengan 5 roti dan 2 ikan itu, lebih dari 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan berlebihan. Memang,
masalah bisa dipecahkan dengan cara yang di luar nalar. Namun sebenarnya Yesus bermaksud memberi tanda kepada mereka agar orang bereaksi dan mengenal siapa Dia sesungguhnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Paus Fransiskus dalam ensiklik Evangelii Gaudium menegaskan bahwa segala tindakan kita hendaknya dilakukan dalam kerangka mewartakan kabar gembira. Tindakan sosial misalnya, mesti berdasarkan iman bahwa Tuhan itu penuh belas kasih bagi siapapun dan menyelamatkan manusia secara utuh seluruh sendi kehidupan. Dengan dasar itu, selain membantu memecahkan masalah, layanan itu juga merupakan perwujudan iman dan sarana pewartaan kabar gembira. Dengan tindakan itu, hati orang terbuka dan menjadi percaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajar begitu banyak orang bukan terutama untuk membuat mujizat, tetapi supaya orang mengenal Dia dan percaya. Para pengikut Kristus percaya bukan karena melihat mujizat, tetapi karena pewartaan yang disambut dengan keterbukaan hati dan mata iman. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.